Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan dan keimanan sehingga dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran pada bidang studi prakarya semester 2 tahun 2021 dengan materi budidaya tanaman obat-obatan. Selawat beriring salam kita ucapkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak bapak sekalian, di pertemuan yang ketiga pada pagi hari ini ada beberapa topik pokok bahasan yang nantinya akan kita membahas selain mengenai budidaya dan sekaligus bagaimana cara menanam obat-obatan di media polybag. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran inti, ada baiknya kita memahami dulu peta konsep sebagai pedoman untuk materi yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Untuk budidaya tanaman obat-obatan, ada 3 garis besar yang perlu anak-anak bapak ketahui. Yang pertama adalah jenis-jenis tanaman obat-obatan, itu terdiri dari bagian-bagiannya itu ada rimpang, buah, biji, akar, batang, bunga, dan daun. Yang kedua adalah sarana produksi yang harus anak-anak bapak ketahui mengenai alat dan bahan apa saja nantinya yang akan kita butuhkan. Yang ketiga adalah tahapan budidaya tanaman obat-obatan. Terdapat beberapa tahapan-tahapan nantinya, dimulai dari pembibitan, pengolahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen. Selanjutnya kita akan masuk di tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran yang nantinya akan diharapkan setelah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah anak-anak bapak nanti diharapkan mampu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keragaman komoditas tanaman obat-obatan. Tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah anak-anak bapak nanti mampu merancang kegiatan budidaya tanaman dan obat-obatan, menyusun komposisi media tanaman berdasarkan orisinalitas dari ide yang jujur terhadap diri sendiri. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah diharapkan nanti anak-anak bapak mampu mengidentifikasi jenis-jenis sarana produksi dan tahapan-tahapan dari budidaya tanaman obat-obatan yang ada di wilayah setempat. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang keempat pada pagi hari ini adalah diharapkan nanti anak-anak bapak mampu melaksanakan dan mempresentasikan kegiatan budidaya tanaman obat-obatan yang ada di wilayah tempat tinggal kita. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, kita masuk ke materi inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang mana kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari tanaman obat-obatan. Anak-anak bapak tentunya pernah mendengar apa itu apotik hidup. Apotik hidup itu merupakan suatu tanaman yang memang terdiri dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang bisa dipergunakan sebagai obat-obatan untuk kebutuhan masyarakat setempat. Ada istilah dari apotik hidup itu disebut dengan toga. Maksudnya adalah tanaman obat-obatan keluarga. Anak-anak bapak sekalian, tanaman obat-obatan dapat dimanfaatkan berdasarkan beberapa bagian dari tanaman-tanaman tersebut. Ada yang diambil daunnya, ada yang diambil akarnya, ada yang diambil rimpang, buah, dan ada juga yang diambil bunganya. Berikut ini deskripsi dari beberapa jenis tanaman obat-obatan sebagai berikut. Yang pertama adalah temulawak. Bahasa latinnya Curcuma cancrorhiza. Banyak ditemukan di daerah tropis. Yang kedua adalah jeruk nipis. Bahasa latinnya adalah Citrus aurantifolia, termasuk tumbuhan perdu yang banyak
memiliki dahan dan ranting. Yang ketiga adalah jenis tanaman obat-obatan sirih. Bapak yakin anak-anak Bapak pernah melihat tanaman sirih yang sering dipergunakan kalau ada teman-teman kita yang mengalami mimisan, hidung berdarah. Bahasa Latin daripada sirih adalah Viper beetle, termasuk jenis tumbuhan rambat dan tumbuhan bersandar dari pohon yang lain ataupun di dinding-dinding yang ada di seputaran tempat tinggal. Selanjutnya kita akan masuk di bagian sarana produksi dan tahapan-tahapan daripada budidaya tanaman obat-obatan. Anak-anak Bapak sekalian, terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam melakukan budidaya tanaman obat-obatan, baik untuk menentukan kualitas tanaman tersebut maupun untuk menentukan berapa subur tanaman yang akan kita harapkan. Berikut ini dijelaskan sarana produksi dan tahapan-tahapan budidaya dari tanaman obat-obatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarana produksi dari budidaya tanaman obat-obatan terdiri dari dua bagian. Yang A adalah anak-anak Bapak harus mengetahui dulu bahan-bahan apa saja yang akan dibutuhkan dalam melakukan suatu budidaya tanaman obat-obatan. Bahan-bahannya itu terdiri dari benih atau bibit, pupuk, media tanam, dan pestisida. Yang B adalah setelah kita mengetahui bahan-bahannya, maka kita akan mengetahui peralatan-peralatan yang akan kita butuhkan. Apa-apa saja peralatan yang akan kita butuhkan nantinya dalam budidaya tanaman obat-obatan. Peralatannya adalah sebagai berikut: cangkul, koret, gembor atau penyiram, dan polybag sebagai media tanaman untuk tanah. Kemudian yang kedua adalah tahapan budidaya tanaman obat-obatan. Ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan budidaya tanaman obat-obatan. Yang pertama adalah pembibitan, di mana pembibitan ini terdiri dari perbanyakan generatif atau dengan mempergunakan biji, kemudian perbanyakan vegetatif dengan cara menstek, cangkok, dan okulasi. Yang berikutnya adalah setelah kita mengetahui pembibitan, maka kita harus mengetahui pengolahan tanah yang nantinya sebagai media tanam dari tanaman obat-obatan. Yang berikutnya setelah kita mengetahui pengolahan tanah, maka kita akan lanjut ke tahapan penanaman dan pemeliharaan. Selanjutnya anak-anak Bapak kita masuk di bagian pengolahan pada saat panen maupun pada saat pasca panen, setelah panen. Terdapat beberapa penggunaan dari setiap jenis tanaman itu berbeda-beda caranya. Ada tanaman yang dapat dimanfaatkan seluruhnya, ada juga tanaman yang hanya sebagian saja yang bisa dimanfaatkan untuk dipanen. Anak-anak Bapak perlu mengetahui, terdapat beberapa bagian-bagian yang akan dipanen, serta bagaimana cara pengelolaan pasca panen, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk tanaman yang hanya diambil daunnya saja, itu contoh daripada jenis tanaman tersebut adalah kumis kucing, daun teh, dan sirih. Yang kedua adalah jenis tanaman obat-obatan yang hanya diambil rimpangnya saja. Rimpang itu berada di dalam tanah, seperti contohnya adalah lengkuas, jahe, dan kencur. Yang ketiga perlu anak Bapak ketahui, tanaman obat-obatan yang hanya diambil bijinya saja. Contohnya adalah biji selasih, biji labin, dan biji jintan. Dan yang keempat, tanaman obat-obatan yang hanya diambil akarnya saja. Contohnya adalah akar wangi, tumbuhan temulawak, dan alang-alang. Jadi, ada beberapa bagian-bagian yang memang hanya dibutuhkan dalam
suatu tanaman obat-obatan. Dan ada istilah yang perlu anak-anak Bapak ketahui dalam penemuan yang sering dipakai sebagai namanya herbarium. Herbarium ini merupakan suatu istilah yang digunakan untuk tumbuhan-tumbuhan yang sudah dikeringkan. Tanaman herbarium ini kemudian diletakkan di atas kertas dan dicatat untuk menjadi suatu koleksi ilmiah. Setelah kita mengetahui bagaimana cara panen dan pasca panen, maka akan masuklah kita ke contoh dari tahapan budidaya tanaman obat-obatan. Anak-anak Bapak sekalian, jika Ananda berhasil dalam melakukan suatu penanaman, baik itu tanaman obat-obatan ataupun tanaman yang lain, maka akan timbul rasa bangga dan senang jika apa yang kita tanam berhasil. Tetapi banyak juga yang mengalami kegagalan. Itu Bapak berpesan, anak-anak Bapak tidak perlu berkecil hati, tetapi kita harus mengoreksi di mana kesalahan yang sudah kita lakukan. Terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam melakukan budidaya tanaman obat-obatan, yakni sebagai berikut. 1. Tahapannya itu kita harus melakukan perencanaan agar nantinya hasil yang kita harapkan dapat lebih maksimal. Setelah perencanaan, yang kedua adalah kita akan mempersiapkan sarana dan peralatan. Apa-apa saja yang dibutuhkan nantinya untuk melakukan suatu budidaya tanaman obat-obatan. Setelah kita mempersiapkan sarana dan peralatan, maka yang ketiga adalah kita akan melakukan suatu tahapan budidaya tanaman obat-obatan yang dilakukan di dalam polybag. Ya, ini sebagai berikut. Kita akan mempersiapkan media tanam. Setelah kita persiapkan media tanam, maka kita akan memasukkan tanah ke dalam pot atau polybag tersebut. Kemudian kita akan memasukkan bibit unggul yang sudah kita siapkan. Setelah kita selesai melakukan penanaman bibit unggul, maka kita akan melakukan penyiraman sesuai dengan jadwal yang sudah ada sebelumnya. Setelah kita melakukan penyiraman, maka jangan lupa, diharapkan anak-anak Bapak nantinya akan melakukan pemupukan, tetapi pemupukan ini kalau bisa jangan berlebihan. Selanjutnya, proses yang ada di tahapan-tahapan 1, 2, dan 3 itu dapat dilakukan dengan penuh kesabaran, karena waktu yang dibutuhkan itu bisa mencapai 4 minggu. Jadi kita harus lebih merawat tanaman itu dengan baik, bertanggung jawab, dan memiliki disiplin yang tinggi. Di layar monitor, anak-anak Bapak bisa melihat ada gambar alat-alat yang digunakan dalam budidaya tanaman obat-obatan. Gambar di bagian 3.14 di bagian A itu ada kantong polybag yang ukurannya itu bervariasi tergantung kebutuhan media tanah yang akan kita tanam. Kemudian di bagian B ini adalah sprayer. Sprayer itu sebagai penyemprot tanaman agar bisa mendapatkan hasil pelembapan yang tidak terlalu panas. Kemudian yang di bagian C adalah pot. Pot ini hampir sama dengan polybag, tetapi media ketahanan fisiknya ini lebih kuat. Jadi pot ini manfaatnya sangat banyak sekali, selain untuk media tanaman yang akan kita pergunakan. Kemudian yang bagian D adalah sekop. Sekop ini merupakan alat agar tangan kita tidak langsung tersentuh ke bagian tanah dan mempermudah kita dalam memasukkan ke dalam wadah yang sudah kita tentukan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui alat dan bahan yang ada di layar monitor tadi, maka kita akan masuk ke bagian contoh daripada tahapan-tahapan budidaya tanaman obat-obatan. Pada gambar 3.15,
anak-anak Bapak bisa melihat di layar monitor ada proses budidaya tanaman jahe, yang mana jahe ini terdiri dari dua jenis, ada jahe putih dan ada jahe merah. Di gambar monitor di bagian A ini ada dua orang anak yang lagi mempersiapkan media tanah untuk menanam tanaman obat-obatan berupa jahe. Kemudian di gambar bagian B, anak-anak Bapak bisa melihat tanah yang sudah dipersiapkan dimasukkan di media polybag. Kemudian di gambar bagian C, di situ sudah bisa dilakukan penanaman bibit yang unggul yang sudah dipersiapkan sebelumnya, diletakkan di atas permukaan tanah tetapi tidak terlalu dalam. Sedangkan di bagian D ini merupakan hasil tampilan setelah beberapa waktu lebih kurang lamanya. Jadi di gambar bagian D ini adalah merupakan hasil yang memang sudah bisa kita lihat ada daunnya. Sebelum pembelajaran ini berakhir, maka anak-anak Bapak dapat melihat ada 4 rangkuman yang bisa kita buat menjadi suatu bahan renungan dari materi yang sudah Bapak jelaskan. Yang pertama adalah tanaman obat-obatan merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Yang kedua adalah tanaman obat-obatan dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian dari tanamannya, seperti daun, akar, rimpang, buah, biji, batang, dan bunga. Dan yang ketiga adalah tahapan budidaya tanaman obat-obatan memiliki pengolahan tanah, pembibitan, penanaman, perawatan, penyiangan, pemupukan, dan pemanenan. Sedangkan rangkuman kita yang keempat adalah perbanyakan bibit dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara vegetatif, artinya cara alami dengan mempergunakan biji. Yang kedua dengan cara generatif, yaitu buatan, bisa melalui stek, okulasi, maupun mencangkok. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak ingatkan kembali bahwasannya nanti akan ada tambahan-tambahan materi yang akan Bapak kirimkan melalui berupa file PDF, MS Word, dan Google Form. Bapak berharap apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.